Alhamdulillah wa syukurillah, jazakallahu khairan katsiro. Itulah yang ku ucapkan malam ini ya. Aku akan berterima kasih kepada bibi kembar aku tuh. Itulah yang diucapkan malam ini, jazakallah apa atas pemberian ini jubah. Jadi sebenarnya aku punya cerita, kalau setiap kali lebaran, terutama lebaran 2 tahun atau 3 tahun ke belakang, aku kan 3 bulan di Tasik, diberikan ini nih hadiah yang istimewa, yaitu jubah. Jadi jubah apa ya, kalau dibilang mah semi apa ya, kalau di yang biasa gaya aku kan bikinan sendiri jubah ulama. Nah kalau ini mah jubah semi kayak ke anak-anak mudaan. Bibiku nggak pakai, jadinya diberikan ke aku, neng pakai neng katanya. Jadi itulah bibi-bibiku ya. Jadi aku menganggap bibi kembar aku ya, bibi Roslinda, bibi Haji Dadah sama bibi Haji Roslinda ya. Aku menganggap mereka itu seperti mamaku. Bibiku adalah mamaku, pamanku adalah apaku gitu. Jadi itulah aku ya, keluarga kita itu punya apa ya, moto rereongan saumpi, rereongan. Jadi kalau ada acara-acara keluarga besar, kita rereongan gitu. Terus paguyuban, itulah Sunda ya. Mari introducing. My name is Elisa from Sundanese apa tuh? Sundanese people ya. Kok ke YouTube sih? Ya, itulah akhir zamannya. Jadi aku akan menjelaskan kepada kalian. Jadi aku punya apa, kata-kata yang benar-benar kalau orang tidak bisa menyikapi dengan bijak bisa marah ya, menyangkut orang Sunda. Jadi aku akan meluruskan, sama kayak ibu rumah tangga juga. Ibu rumah tangga itu kerjanya ngegosip, kata siapa ibu rumah tangga ngegosip? Buktinya menghasilkan suatu karya, bercocok tanam dari limbah-limbah dapur, jadi menghasilkan sayuran-sayuran waktu periode tahun-tahun lalu sepulang umroh ya. Jadi aku ingin meluruskan ya, bahwa salah besar kalau ibu rumah tangga itu hanya kerjaannya ngerumpi, ngegosip. Kan aku bukan ibu rumah tangga, tapi aku seorang ahli medis, paramedis maksudnya, yang kalau kita meresain dan aku harus melakukan sesuatu tidak bisa diem dong sebagai ibu rumah tangga. Nah itu ya, jadi aku meluruskan di sini ada konseling gitu ya, bahwa ibu rumah tangga itu jangan kerjaannya ngegosip gitu, ngerumpi, akhirnya kan di bahan yang ada akhir zaman ini. Jadi aku luruskan ya sayangku, bahwa ibu rumah tangga itu mulia. Emang kalian dibesarkan oleh siapa? Seorang ibu ya di sini tuh. Jadi aku ingin bener-bener apa ya, memuliakan para ibu rumah tangga, bahwa kerjaan itu mulia luar biasa ya, menghadapi karakter berbagai anak. Yang anaknya satu oke, nggak masalah, yang anaknya banyak ya harus benar-benar dipahami. Dan di sini tuh benar-benar luar biasa ya. Jadi aku akan apa ya, kalau dibilang mah mengklirkan ya. Dan alhamdulillah sudah terbukti ya, bahwa ibu rumah tangga itu menghasilkan suatu karya, sehingga aku pun bisa berkarya lewat pembelajaran otodidak, memasukkan baju-baju karya kreasi semampu aku ya, yang simpel-simpel ke Masjid Grand Wis Ijatul Islam ya. Nah di sini tuh apa ya, di sini aku berbagi tanaman hasil dari ngebukbak lahan yang 2 kapling terbengkalai, akhirnya tertanamilah si singkong pisang. Akhirnya aku bagi-bagi ke tiap komplek ya. Nah itulah ibu rumah tangga akhir zaman ya. Dan di sini aku ingin apa ya, memuliakan gitu, tidak seburuk itu ibu rumah tangga, apalagi orang Sunda. Jangan salah ya, orang Sunda itu apa yang aku apa ya, sempat dengar dari wanita Sunda, kerjaannya katanya berdandan. Itu ketika aku ke Jakarta, apa image tentang wanita Sunda? Katanya kerjaan wanita Sunda mau berdandan. Kata siapa berdandan? Yang akhir zaman ini membuktikan bahwa orang Sunda itu berdandan mungkin diperlukan, tetapi bukan tujuan hidup itu berdandan.
akhirnya shopping, belanja terus gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi image tentang wanita Sunda itu seperti apa dulu gitu ya, kita dirubah gitu. Mungkin di sini tuh ada kayak seperti misalkan suku Palembang memojokkan, jadi saya memojokkan gitu, dan di situ aku tidak suka gitu. Terus suku Jawa memojokkan Sunda, tidak suka. Makanya itu yang tidak memojokkan suatu negeri itu dari situ, saling memojokkan, tidak ada kebersamaan. Tapi di sini tuh keluarga besarku ada keluarga yang bersatu padu ya, reongan, paguyuban. Tasik, makanya Tasik bersinar, Bu. Tasik bersinar. Itu zaman periode Pak Harto ya, Tasik bersinar, gemah ripah, repeh rapi. Enak Sunda tuh. Kalau aku mau membanggakan suku, azas kebangsaan, paham apa ya, paham kebangsaan di kita itu terlalu tingginya, paham kebangsaan, azas kebangsaan, paham kebangsaan hingga dibawa ke luar negeri gitu ya, waktu umroh gitu ya. Terus apa ya, intinya apa ya, bangga dengan suku ya. Dan aku tidak suka sebenarnya itu, jadi aku akan meluruskan dan aku harus membenahi gitu. Oke lah, sebagai ibu rumah tangga udah, akhirnya sekarang menciriakan ilmu emak-emak ya, di Bekasi tuh ya, emak-emak yuk sama aku tuh rempong kalau udah ketemu aku. Nah, sekarang begini, aku akan menerima tawaran Pak Ridwan Kamil ya. Alhamdulillah, bersyukur ya, semenjak adik sepupuku menikah ya, ada Lucy Nuriani dengan kalau dibilang mah DR1 ya, ada sih kan DR1 kerjanya di Bank Mandiri ya. Aku sangat ingin ketemu dengan Pak Ridwan, tapi apa ya, aku tipe punya kehidupan, maksudnya tipe fokus dengan keluarga aku, dan kita punya dunia masing-masing gitu. Tapi aku suka mantau gitu, begitu nge-share gitu, aku lagi di Bandung, aku lagi bersama keluarga besar besan berarti kumpul ya di keluarga Pak Ridwan ya. Dan di sini aku menerima tawaran gini lah. Sekarang ini yang aku butuhkan adalah apa ya, ingin jujur aja ya sedang membutuhkan pekerjaan, makanya ke digital. Kerjaan tuh apa ya, tambahan. Aku tipe seorang wanita yang tidak bisa diam. Ketika misalkan si abah punya, misalkan di sini aja ya, di sini. Misalkan ketika orang yang ada di dekat kita itu sakit, terus sebenarnya sih tidak masalah bagi dia, tapi aku tuh memikirkan ke planning ke depan gitu ya. Apalagi anak-anak aku membutuhkan biaya yang besar, jadi aku harus berubah sesuatu. Jadi yang kita omongkan malam ini adalah pekerjaan ya, seperti Hafiz Ahmed. Nah, Hafiz Ahmed kan begini, sejak ada kamu followerku banyak, katanya. Alhamdulillah, itu Hafiz Ahmed Al-Jafari, dan beliau itu menjadikan aku sebagai reminder. Nah, di sini di akhir zaman ini kan aku cerewet gitu, apa ya, seneng apa ya, ke wisata religi lah ya gitu. Jadi kenapa tidak gitu ya, kita bekerja sama dengan beliau ya, Ridwan Kamil ya, boleh lah ya. Ntar aku yang apa ya, bertugas apa ya namanya, memperlihatkan keindahan dari Masjid Al-Jabar ya. Jadi itulah ya, luruskan niat. Jadi ke situ dulu tujuan utamanya, menggemakan masjid di situasi yang genting seperti ini. Situasi kita itu sudah tidak kondusif, sudah tidak baik-baik saja. Hari ini apakah ada, aku tanya lagi ya, apakah ada gempa, ada gejolak alam? Sepertinya terus ya, tapi tetap tugas aku memperlihatkan keindahan, selalu keindahan gitu, dan saling memberikan informasi kebaikan gitu ya. Jadi aku akan menerima buat kerjasama ya sama Pak Ridwan Kamil. Jadi itulah niat awal ya, luruskan niat. Jadi kita harus benar-benar memuliakan ya apapun yang terjadi. Apalagi masjid itu satu-satunya tempat
ibadah seluruh kaum mukmin. Jadi di situasi segenting apapun kita berharap agar masjid itu tetap berdiri ya. Ya, sekarang ini benar-benar ribet ya. Jadi itulah ya, aku menerima tawaran beliau ya untuk menjadi apa ya, tim apa ya, tim penggema memuliakan dan memakmurkan masjid ya. Gitu di digital ya. Yuk bersama-sama keluarga besar mendukung, pasti mendukung. Bibi aku apalagi udah dikasih jubah baik ini sebenarnya dari bibi Roslinda nih. Jadi bibi Roslinda ini ibu mertua dari DR1 ya, keponakan Pak Ridwan. Dan di sini meskipun kerabat jauh tapi deket. Aku ini tipe orang yang selalu mengumpulkan kayak dibilang begini. Kayak kemarin tuh kumpulan di keluarga besar sih di Bogor ya. Aku tipe orang yang tidak bisa diem gitu. Misalkan si Bude punya saudara keluarga lagi, tapi aku merasakan kedekatan gitu sama keluarga yang dari si Bude, dari istri dari istri Pak D, kakaknya si Abah kan punya istri, nah punya keluarga lagi, malah deket tuh. Jadi kita sharing, bahkan apa ya, gimana, jadi itu ajaran dari keluarga besar, dari mamaku, dari apaku. Jadi jangan kalian itu kalau udah masuk ke keluarga kita, maka semuanya tuh jadi keluarga, kayak keluarga. Kalau sepupu jadi kayak adik gitu. Jadi banyak, jadi keluarga besarku banyak. Makanya di sini ada seperti begini, dalam pernikahan, dalam keluarga besarku sebenarnya, jadi rata-rata harus di gedung, kayak aturan gitu. Sebenarnya itu bukan yang baku ya, kayak aku menikah akhirnya di rumah ya, karena lihat kondisi Abah ya, waktu itu belum mapan banget. Dan aku yang harus meyakinkan keluarga besarku, coba aku semampu sekuat aku, begini loh. Padahal keluarga besar aku selalu kalau nikah itu di gedung ya, karena keluarga kita adalah keluarga yang banyak. Keluarga besar benar-benar. Karena yang seperti misalkan yang kerabat jauh itu, mereka itu ditarik gitu. Jadi udah kayak keluarga inti, keluarga jauh ya. Dari Sukamaju tuh yang dari Sukamaju yang sebenarnya tetangga tapi udah kayak kerabat jauh, tapi udah kayak deket, udah gitu. Jadi hidupku tidak kesulitan pemirsa, pakai begitu ya. Terus sekarang aja ya, aku belum bisa konfirmasi, belum bisa telepon-teleponan dulu ya, karena ada hal-hal yang harus diselesaikan, terutama keluarga-keluarga inti dan keluarga kita ya. Nanti ada saatnya kita kumpul ya, mudah-mudahan ya, sebelum kiamat datang ya. Jadi itulah ya intinya. Dan keluargaku itu paguyuban. Sekarang begini, aku tuh paling tidak suka ya kayak begini, memojokkan. Berarti seperti itulah pola pikir mereka. Picik tuh di situ. Jangan seperti itu. Dan gini, orang Sunda jadi memandang tuh menyudutkan suku. Aku paling tidak suka ya. Dan aku yang harus berusaha mengklirkan. Katanya wanita-wanita itu, image seperti itu, wanita-wanita Sunda itu runtah, atau kalau ada runtah ada cerangkanya dong. Cerangkanya apa? Sebenarnya yang runtah itu seperti apa? Aku paling tidak suka ya ada kata-kata perkataan seperti itu. Runtah. Orang yang punya harga diri itu tidak akan mengutamakan uang. Coba runtah. Kalau ada runtah ada cerangkanya. Cerangkanya apa? Buat nadain uang. Jangan jadi cerangka ya. Masih mending. Jadi itulah kata-kata seperti itu menyakitkan dan menyudutkan seseorang, bahkan keluarga. Mungkin komunitas ya. Tapi di sini keluarga besar mungkin bisa lah ya, keturunan. Tapi di sini berbalik lagi ya, akhir zaman ini banyak yang orang-orang yang mau mengambil memanfaatkan. Terus di sini dendam, maaf ya, dendam. Inilah yang membuat suasana itu tidak kondusif, tidak benar-benar ya. Apalagi dendam leluhur. Ngapain bawa dendam leluhur? Yang terjadi itu apa? Akan terus ya sampai kiamat, dendam-dendaman, akhirnya jor-joran gitu. Kita hebat, aku tidak suka seperti itu.
Makanya aku berusaha meraih lagi apa ini, kenapa sih ini ada apa. Aku tipe orang yang cerewet dalam keluarga. Tanyanya kalau udah ngumpul tuh udah ramai itu karena apa, aku ngeramein, berusaha dengan semampu dengan apa gitu lah ya. Jadi itulah ya, jadi dendam itu tidak memberikan manfaat, malah mudorot, tidak ada kemaslahatan. Yang ada mah saling maki memaki ya. Jadi itulah ya, yang ada dalam hatiku, jangan nyanyilah gitu ya. Jadi kita banyakin morotalan, salawat. Akhir zaman ini udah bergejolak, makanya aku tidak mengambil jadi penyanyi ya, karena